Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK IKIP Siliwangi Cimahi akan mencoba menyusun best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi berada di kampus SMA Negeri 27 Bandung, tepatnya Jalan Raya Utsman bin Affan, nomor 1, Rancanumpang, Gede Bage, Kota Bandung, kode pos 40295. Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Aksi 1, meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi pola bilangan dan jumlah barisan aritmatika melalui penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbasis Canva. Pada aksi 2, optimalisasi pembelajaran berbasis HOTS peserta didik pada materi pola bilangan dan jumlah barisan geometri melalui penggunaan model pembelajaran problem-based learning berbasis Microsoft PowerPoint. Pelaksanaan pada aksi 1 dilaksanakan pada hari Senin 12 Desember 2022 pada pukul 8 hingga 9. Pelaksanaan dilaksanakan secara luring, sedangkan pada aksi 2 dilaksanakan pada hari Rabu 11 Januari 2023 pukul 8 hingga 9. Pelaksanaan secara daring melalui Zoom Meet. Situasi. Pada aksi 1, secara luring, lemahnya motivasi belajar peserta didik untuk materi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika disebabkan oleh 1. Rendahnya kemandirian belajar. 2. Pembelajaran hanya berisi tugas. 3. Tingkat kecemasan matematis tinggi. Oleh karena itu, dalam menghadapi era revolusi 4.0, peserta didik wajib memiliki motivasi belajar yang baik, mendapatkan hasil pembelajaran optimal, kemampuan TPEK yang baik, dan keterampilan 4C yang baik juga. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning berbasis Canva. Mengapa praktik ini penting dibagikan? Pertama, seluruh pendidik dapat bergerak bersama melakukan model pembelajaran inovatif sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Salah satunya problem-based learning berbasis Canva. Yang kedua, diharapkan dengan model pembelajaran ini dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, dan keingintahuan peserta didik lebih baik lagi dan terarah. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? 1. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, yang harus saya lakukan adalah 1. Merancang RPP, kedua, membuat instrumen penilaian, 3. Membuat bahan ajar, 4. Mempersiapkan media pembelajaran, 5. Membuat LKPD komunikatif dan menarik. Dengan harapan, motivasi belajar peserta didik meningkat dan berimbas pada prestasinya. Sedangkan untuk aksi 2, atau dilaksanakan secara daring, belum optimalnya pembelajaran berbasis HOTS peserta didik untuk materi pola bilangan dan jumlah pada barisan geometri disebabkan oleh 1. Tidak terbiasa mengerjakan soal kontekstual dalam HOTS. 2. Soal terlalu sulit. 3. Rendahnya motivasi belajar. Oleh karena itu, dalam menghadapi era revolusi 4.0, peserta didik wajib memiliki motivasi belajar yang baik, mendapatkan hasil pembelajaran optimal, kemampuan TPEK yang baik, dan keterampilan 4C yang baik juga. Sehingga model pembelajaran yang digunakan adalah model problem-based learning berbasis Microsoft PowerPoint. Mengapa praktik ini penting dibagikan? Untuk aksi 2, pertama, seluruh pendidik dapat bergerak bersama melakukan model pembelajaran inovatif sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Salah satunya problem-based learning berbasis Microsoft PowerPoint. Yang kedua, diharapkan dengan model pembelajaran ini dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, keingintahuan peserta didik lebih baik lagi dan terarah. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Pertama,
Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, yang harus saya lakukan adalah: satu, merancang RPP, kedua, membuat instrumen penilaian, ketiga, membuat bahan ajar, keempat, mempersiapkan media pembelajaran, lima, membuat LKPD komunikatif dan menarik. Yang ketiga, harapannya tentunya adalah pembelajaran berbasis HOTS peserta didik meningkat dan berimbas pada prestasinya. Tantangan. Pada aksi 1 yang dilaksanakan secara luring, tantangan bagi guru adalah: 1. Ukuran kelas terlalu kecil sehingga agar peserta didik dapat terambil gambar semua dan semangatnya peserta didik dalam membantu pelaksanaan aksi 1 ini, maka dilakukan modifikasi posisi tempat duduk. 2. Posisi kelas yang dekat dengan lapangan utama sekolah dan berdekatan dengan adanya kegiatan PDKS kelas 10 membuat suara yang dihasilkan tidak maksimal. Sedangkan bagi peserta didik, yang pertama, pada saat diskusi terdapat beberapa peserta didik kurang aktif. 2. Ada peserta didik yang malu dan ragu untuk bertanya maupun mengajukan pendapatnya saat berdiskusi. Dari sini, nampak bahwa peran guru dalam pengelolaan jalannya pembelajaran sangatlah penting. Penggunaan media pembelajaran yang baik dan model pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Sedangkan pada aksi 2 yang dilaksanakan secara daring, tantangannya bagi guru adalah: 1. Koneksi internet tidak stabil mengakibatkan peserta didik keluar masuk Zoom meeting. 2. Suara yang dihasilkan pada video motivasi pembelajaran terdengar kecil di peserta didik, padahal di komputer yang guru pakai volumenya sudah maksimal. 3. Ada peserta didik yang tidak membawa laptop dan mengandalkan penggunaan gadget untuk mengikuti pembelajaran. Yang 4. Karena terkendala faktor koneksi internet yang kurang stabil, mengakibatkan durasi pembelajaran lebih dari target yang diharapkan. Sedangkan bagi peserta didik, yang pertama, koneksi internet tidak stabil. 2. Lupa membawa kabel charger laptop. Ketiga, kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Siapa sajakah yang terlibat? Pada aksi 1, banyak pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan aksi 1 yang dilaksanakan secara luring. Sedangkan pada aksi 2 yang dilaksanakan secara daring, berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aksi 2. Aksi. Pada aksi 1 yang dilaksanakan secara luring, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut: pertama, motivasi peserta didik yang masih rendah, saya mencoba membuka komunikasi lebih intens dengan peserta didik yang bersangkutan dalam membimbing proses pembelajaran. 2. Peserta didik yang malu dan ragu untuk bertanya maupun mengajukan pendapatnya saat berdiskusi, saya mencoba menghampiri dan memberikan dorongan agar mau mengungkapkan pendapatnya. 3. Saya memberikan dorongan kepada setiap kelompok pada saat diskusi memecahkan permasalahan yang diberikan agar tetap saling menghormati dan menghargai setiap keputusan masing-masing individu, sebab setiap individu merupakan pribadi yang unik. Strategi apa yang digunakan pada aksi 1 luring ini? Pertama, model pembelajaran problem-based learning berbasis Canva diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pemecahan masalah. 2. Model pembelajaran PBL ini memiliki kelebihan, di antaranya: pertama, peserta didik bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. 2. Motivasi belajar peserta didik meningkat. Ketiga, hasil belajar peserta didik meningkat. Keempat, peserta didik terbiasa mengerjakan soal-soal kontekstual. Yang kelima, peserta didik dituntut aktif selama pembelajaran berlangsung. Strategi apa yang digunakan pada aksi 1 ini? Namun, pada model ini terdapat juga kelemahan, yaitu waktu yang tersedia relatif pendek jika semua fase terlampaui dengan baik. Bagaimana prosesnya? Pertama, menyusun desain pembelajaran yang akan digunakan. Kedua, menyusun perangkat pembelajaran. 3. Mengikuti sintaks atau fase dari model pembelajaran PBL, yaitu:
Pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siapa sajakah yang terlibat? Berikut adalah nama-namanya. Selanjutnya, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Sumber daya di sekolah sudah terpenuhi, namun saat pelaksanaan aksi 1 ini bersamaan waktunya dengan pelaksanaan PDKS, di mana kelas yang biasanya digunakan KBM dialihfungsikan menjadi barak peserta didik kelas 10. Hal ini berimbas pada pelaksanaan aksi 1 menggunakan ruang baru yang relatif lebih kecil dari kelas biasanya. Pada aksi 2 yang dilaksanakan secara daring, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut sebagai berikut. Pertama, saya mencoba memberikan permasalahan kontekstual berupa gambar terkait pertumbuhan bakteri dan skema Manigim ke dalam bentuk LKPD. 2. Bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, saya berikan dorongan serta pendampingan pada breakout room, yaitu pada fase 2 dan fase 3, masing-masing kelompok agar dapat mengeluarkan potensi yang mereka miliki. 3. Di setiap breakout room, saya meminta kepada semua kelompok untuk tetap menghargai perbedaan pendapat masing-masing kelompok. Strategi apa yang digunakan pada aksi 2 ini? Yang pertama, model pembelajaran PBL berbasis Microsoft PowerPoint diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pemecahan masalah. Yang kedua, model pembelajaran PBL ini memiliki kelebihan. Di antaranya, peserta didik bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. 2. Motivasi belajar peserta didik meningkat. 3. Prestasi hasil belajar peserta didik meningkat. 4. Peserta didik terbiasa mengerjakan soal-soal kontekstual. Yang kelima, peserta didik dituntut aktif selama pembelajaran berlangsung. Strategi apa yang digunakan? Dari strategi yang telah disebutkan tadi, terdapat juga beberapa kelemahan. Salah satunya pada pelaksanaan model ini adalah waktu yang tersedia relatif pendek jika semua fase terlampaui dengan baik. Bagaimana prosesnya pada pelaksanaan aksi 2 daring ini? Pertama, menyusun desain pembelajaran yang akan digunakan. 2. Menyusun perangkat pembelajaran. 3. Mengikuti sintaks atau fase dari model pembelajaran PBL tersebut, yaitu pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siapakah yang terlibat? Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aksi 2 yang dilakukan secara daring. Berikutnya, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Yang pertama, sumber daya di sekolah sudah terpenuhi. Kedua, akses Wi-Fi internet sekolah banyak yang mengakses. Ketiga, beberapa peserta didik keluar masuk Zoom meeting. Yang keempat, terdapat beberapa peserta didik menggunakan gadget. Hal ini berimbas pada durasi pelaksanaan aksi 2 menjadi lebih dari yang ditargetkan. Refleksi hasil dan dampak. Pada aksi 1 yang dilaksanakan secara luring, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari penggunaan model PBL berbasis Canva. Pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 2. Berimbas pada prestasi peserta didik. Sebab, peserta didik dapat merumuskan solusi bersama kelompoknya. Selain itu, peserta didik dapat saling bertukar pendapat dan menyajikan hasil diskusi di depan kelompok lainnya. Apa hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Jawabannya adalah efektif, dibuktikan dengan 93,46% hasil angket respon peserta didik menyatakan bahwa mereka termotivasi dengan model pembelajaran PBL berbasis Canva.
Yang kedua, rata nilai harian 83,06 atau 94,44%, rata nilai keterampilan 86,81, dan presentasi nilai sikap sebesar 97,69%. Ketiga, jawaban wawancara observer, pembelajaran student center, peserta didik telah dapat menyelesaikan masalah. Yang keempat, analisis observasi pembelajaran sebesar 88,19. Artinya, guru melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Pertama, kepala sekolah sangat positif. Kedua, rekan sejawat sangat positif. Ketiga, bagi peserta didik, berdasarkan angket sebesar 95,14% puas dengan media pembelajaran berbasis Canva, sebesar 92,50% puas dengan LKPD yang disajikan, sebesar 92,92% puas dengan model PBL, dan 94,10% merespon sangat baik terhadap motivasi belajarnya. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Untuk keberhasilan, pertama, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, perolehan hasil belajar peserta didik yang mencapai KKM sebesar 94,44%. Ketiga, melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah disusun dan direncanakan. Sedangkan untuk ketidakberhasilan, yang pertama, ada peserta didik yang masih belum paham materi. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk mengisi evaluasi pembelajaran secara mandiri. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Sebagai guru, saya dituntut untuk 1. Lebih kreatif, 2. Inovatif, 3. Profesional dalam menentukan metode, model, dan media pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan disampaikan, agar tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan untuk aksi 2, yang dilakukan secara daring, bagaimana dampak dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampaknya dari penggunaan model PBL berbasis Microsoft PowerPoint, pertama, dapat mengoptimalkan pembelajaran HOTS peserta didik. 2. Berimbas pada prestasi peserta didik. Sebab, pertama, peserta didik dapat merumuskan solusi bersama kelompoknya. 2. Dapat saling bertukar pendapat. Dan yang ketiga, menyajikan hasil diskusi di depan kelompok lainnya. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Jawabannya adalah efektif. Dibuktikan dengan 93,75% hasil angket respon peserta didik dapat mengikuti model pembelajaran PBL berbasis Microsoft PowerPoint. Yang kedua, rata nilai harian sebesar 89,17, rata nilai keterampilan 89,58, dan persentase nilai sikap sebesar 97,92%. Ketiga, jawaban wawancara observer, pembelajaran telah student center, dan peserta didik telah dapat memecahkan masalah. Yang keempat, analisis observasi pembelajaran sebesar 91,07. Artinya, guru telah dapat melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Pertama, kepala sekolah sangat positif. Kedua, rekan sejawat sangat positif. Ketiga, berdasarkan angket respon peserta didik, sebesar 92,92 puas dengan media pembelajaran berbasis PowerPoint, sebesar 93,57% puas dengan LKPD yang disajikan, sebesar 93,14% puas dengan model PBL, dan sebesar 92,47% merespon sangat baik terhadap pembelajaran HOTS yang diberikan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Untuk faktor keberhasilan, pertama, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, perolehan hasil belajar peserta didik yang mencapai KKM sebesar 94,44%. Ketiga, melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah disusun dan direncanakan. Sedangkan untuk ketidakberhasilan, yaitu pertama, koneksi internet tidak stabil, mengakibatkan peserta didik keluar masuk Zoom Meet. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk mengisi evaluasi pembelajaran secara mandiri. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Sebagai guru, tentunya saya dituntut untuk 1. Lebih kreatif, 2. Inovatif, 3. Profesional dalam menentukan metode, model, dan media pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan disampaikan agar tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu, faktor kualitas internet turut mempengaruhi jalannya proses pembelajaran secara daring pada aksi 2 ini.
Demikian, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.